Dan selamat pagi Semeton Jembrana dimanapun kawan berada dan mendengarkan siaran kami pagi hari ini, dan disiarkan secara langsung di Radio Ananta Praja Suara dan dirilai oleh stasiun Radio Suara Negara, Radio GSM, Radio Suara Bahana, dan Radio Dirgantara. Kawan juga bisa menyimak hasil wawancara ini di Jimbarwana TV. Pada kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada di studio. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dewa Gede Hari Chandra Wisnawa. Selamat pagi, Bu Swastiastu, Bianom. Apa kabar hari ini? Astum kare sehat. Baik. Semoga semua sehat. Ya, kalau saya melihat dengan kinerja Bapak dari sebelumnya, sebelum menjabat sebagai Kepala Lingkungan Hidup, tentu banyak hal yang sudah didapat, apalagi sekarang menangani berbagai persoalan yang harus dibuat ya. Dan topik yang kita angkat pagi hari ini adalah menuju Jembrana Emas 2026. Tentu tantangannya cukup besar ya, untuk mendapatkan bagaimana Jembrana ini menjadi salah satu pilar yang sangat diperhitungkan bagi semua wilayah, termasuk juga masyarakatnya. Nah, kita ingin tahu sendiri dengan tentu apa yang disampaikan oleh Bupati Jembrana, kemudian diberikan perintah kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Tentu kita ingin tahu dulu apa sih kinerja, apa sih tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Jadi masyarakat juga tahu. Silakan Pak Dewa. Oke, semua beli Wisnu. Baik, jadi saya cerita dulu sedikit tentang posisi Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Mulai dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Jembrana. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini memiliki visi bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Trihita Karana dengan 6 misinya yang disebut dengan Nangun Satkerti Loke Jembrana. Yeah. Nah, dari misi-misi itu ada 6 seperti Atma Kerti, Jana Kerti, Wana Kerti, Danu Kerti, Sedaya Kerti, dan Jagat Kerti. Nah, dari 6 misi itu ada 3 misi yang merupakan yang bisa terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Di antaranya ada Wana Kerti, bagaimana kita bisa menjaga kelestarian hutan, baik itu hutan hidup yang ada di pegunungan dan lain sebagainya, maupun hutan buyut dan hutan bakau yang ada di pesisir pantai. Demikian juga dengan Sedaya Kerti, bagaimana kita bisa mencoba untuk menjaga kelestarian pantai dan laut kita, walaupun tupoksinya semua ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tapi karena ini di wilayah kita, maka kita wajib untuk bisa berkoordinasi, menyambungkan ini dengan yang memiliki kewenangan sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Satu lagi Jagat Kerti, kita juga terkait di situ. Jagat Kerti itu salah satunya adalah indikator yang menyebabkan kita bisa melaksanakan misi Jagat Kerti adalah bagaimana kita bisa mengolah sampah. Kenapa sampah? Karena sampah terkait erat dengan terwujudnya misi dan visi pemerintah Kabupaten Jembrana. Sampah terkait erat dengan indeks kualitas hidup manusia. Sampah terkait erat dengan yang namanya indeks kualitas air. Coba kita bayangkan kalau kita tidak bisa mengolah sampah dengan baik, buang sampah sembarangan di sungai, itu kan bisa mencemari. Kalau udah air kita tercemar dengan sampah, tentu akan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan kita, kesehatan juga dan lain sebagainya. Demikian juga dengan indeks kualitas udara. Kenapa begitu? Karena sampah ketika diolah dengan tidak baik, tidak bisa mengolah dengan baik, bisa berimplikasi terhadap kualitas udara di daerah kita, yang kita hirup. Contoh membakar sampah sembarangan, apalagi yang dibakar itu sampah-sampah yang berasal dari plastik atau sampah-sampah non organik lah yang kita kenal. Itu mengandung zat-zat yang cukup berbahaya, mungkin sangat berbahaya juga bagi kehidupan. Kalau ini terus dilakukan, tentu akan berpengaruh terhadap indeks kualitas udara kita. Ketika ini sudah berpengaruh, indeks kualitas udara kita jelek, ujung-ujungnya apa? Pasti kehidupan kita juga akan terpengaruh. Jadi ujungnya lagi apa? Ujungnya visi kita pasti tidak akan terpengaruh juga, tidak akan bisa tercapai. Dan juga demikian juga dengan tutupan lahan. Kalau kita membuang sampah sembarangan di lahan, apalagi sampah yang berbahaya, sampah yang tidak bisa diurai cepat oleh tanah, sampah-sampah yang mengandung bahan-bahan yang kira-kira bisa mencemari, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Kenapa demikian? Ketika tanah kita sudah cemar, coba kita tanam di atas tanah itu.
tanaman yang kita tanam pasti akan tercemar juga. Kalau itu kita konsumsi, nah, demikian juga akan kehidupan kita juga akan tercemar. Makanya di sini pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki concern yang cukup serius terhadap pengolahan sampah. Nah, salah satu tupoksi kami juga terkait dengan masalah sampah. Dan saat ini juga ada salah satu program dan upaya pemerintah Kabupaten Jemberana, Bapak Bupati, bagaimana kita mencoba untuk menyusun atau membuat metode pengolahan sampah yang holistik dari hulu hingga ke hilir. Ya, cukup menarik nih Pak Dewo ya. Jadi tupoksinya banyak ya, dari darat, laut, udara gitu. Iya benar. Jadi semua diambil kerjaannya Iya. gitu ya. Nah, Betul. tentu dari sini kita melihat ada semacam mapping yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi semacam data bagaimana mensinkronkan atau memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Jemberana sendiri harus diselesaikan dalam jangka waktu tentu menuju Jemberana Emas ini sendiri. Gimana? Ya benar. Ya benar sekali. Kita melakukan bekerja berdasarkan perencanaan. Di perencanaan itu kita sudah mapping langkah-langkah apa yang kita lakukan, goals-nya apa, tujuannya apa, targetnya apa. Nah, terkait dengan tupoksi kami sudah memapping. Yang pertama, untuk meningkatkan indeks kualitas air kita. Jadi kita sudah mencoba untuk Ini air mana nih maksudnya? air. Ini kan harus jelas PDAM-nya. Ya, air terutama air permukaan, dalam hal ini sungai. Ya. Karena sungai menjadi sumber banyak hal bagi kehidupan, baik itu sumber untuk air kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, termasuk juga sungai menjadi salah satu sumber air untuk PDAM. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kualitas air itu supaya nanti ketika masyarakat menggunakannya atau memanfaatkannya baik langsung maupun tidak langsung tidak memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap kesehatan dan kehidupan. Artinya ini harus dari hulu nih Pak? Iya, dari hulu sampai ke hilir. Saya cerita indeks kualitas air kita 3 tahun belakangan ini, 2020-2021 kita waktu itu mendapatkan nilai yang sedikit lebih rendah. Ada beberapa indeks pencemar yang mempengaruhi kualitas air kita. Salah satunya adalah E. coli. Jadi posisinya pada saat itu masih ada rekan-rekan kita yang di hulu, di tengah, wilayah di atas mungkin ya, masih ada 1, 2, 3 atau berapa itu yang masih menggunakan sungai kita sebagai buang limbah gitu ya? Tempat buang limbah dan juga MCK. Nah, itu salah satu produksi pencemar yang bisa mempengaruhi kualitas air kita. Tapi ke depan setelah kita koordinasi dengan beberapa OPD terkait dengan MCK, sudah ada target untuk 0 masyarakat yang buang MCK ke sungai dan termasuk ternak ya, ternak juga. Beberapa peternakan kita arahkan untuk membuat IPAL sebelum dia membuang limbahnya ke sungai. Jadi limbah-limbah cair mereka wajib mengintervensi dengan IPAL, sehingga yang keluar itu adalah air yang sudah memenuhi standar baku mutu air. Ya, ini tentang perlindungan air terkait dengan hutan sendiri. Kita dari Gilimanuk sampai Pekutatan kan hutan semua ya. Satu sisi Gilimanuk ada Taman Nasional Bali Barat, kemudian selepas itu ke timur ini merupakan provinsi. Ya, benar. Nah, bagian Jemberana mana? Ya, ini sebenarnya punyanya, tapi pengawasannya dari provinsi. provinsi. Ya, Jemberana harus ngawasi di mana? Antara Tumpang Tindih ini. Bagaimana nih Pak? Ya, benar sekali. Pengelamatannya Pada saat ini. Ya, benar. Pada saat ini memang kita ketahui bersama kewenangan hutan di pengelolaan hutan ada di provinsi dan TNBB ada di Kementerian KLHK langsung. Salah satu terobosan Bupati Jemberana saat ini adalah dengan membentuk Sabawana Kerti. Sabawana Kerti ini adalah bagaimana kita bisa mengelola hutan kita. Karena kita sadar hutan bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jemberana, tetapi hutan berdampak besar terhadap masyarakat Jemberana. Yeah. Pak Bupati waktu itu punya konsep berpikir, dia membayangkan kalau masyarakat kita yang di hulu, di pesisir pantai, mereka dengan leluasa, bebas, siapapun bebas, memanfaatkan sumber daya alam
yang ada di laut, ya. tanpa ada masalah mancing bola sebanyaknya. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Tapi kecuali memang ada jenis ikan yang tidak boleh ya, yang dilindungi, jaring pukat dan lain sebagainya. Secara normal yang biasa masyarakat bebas melakukan kegiatannya. Kemudian kalau beda dengan masyarakat yang ada di pinggir hutan, kan beliau itu tahu sendiri kan, kalau di hutan kalau masuk hutan ambil kayu, wah pasti. Dan ini kejadian. Nah, bagaimana caranya supaya hutan kita terlindungi, masyarakat kita di pesisir hutan dapat memanfaatkan hutan dengan baik, tapi juga sekaligus bisa menjaga kelestarian hutan. Maka timbullah namanya Sabo Wanakirti. Sabo Wanakirti ini istilah sederhananya adalah bagaimana kita berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat. Itu kita berkolaborasi memanfaatkan hutan yang ada sekaligus menjaga dan melindungi hutan yang ada. Nah, konsepnya kita membagi hutan menjadi 3 jenis. Namanya Sriwana. Sriwana itu adalah hutan produksi yang bisa dimanfaatkan secara aturan, itu bisa dimanfaatkan. Secara undang-undang juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada namanya Tapowana. Tapowana ini adalah kawasan suci. Kita masyarakat Hindu percaya banget bahwa hutan itu tempat-tempat suci. Di beberapa perbatasan hutan ada pura-pura besar, banyak sekali ada pura-pura pura-pura hutan itu ada semua. Dan kita bagi itu menjadi kawasan Tapowana dan kawasan Mahawana. Kawasan Mahawana ini adalah kawasan hutan lindung yang tidak boleh disentuh sama sekali. Nah, Sabo Wanakirti ini kita bicara tentang 3 hal tersebut, terutama terkait dengan Sriwana. Bagaimana kita bisa memanfaatkan hutan produksi yang ada, yang dilegalkan secara undang-undang, masyarakat dapat memanfaatkan hasilnya, dan hutan dapat dijaga. Artinya semacam tumpang sari begitu Pak ya? Beda ya? Beda. Tumpang sari boleh dikatakan tumpang sari, tapi boleh menanam tanaman di wilayah produksi, tapi tanaman-tanaman yang tertentu, tanaman keras, tanaman kayu, tidak tanaman musiman dan tanaman yang tidak berkayu, tapi menghasilkan yang bernilai ekonomi. Nah, dan itu sudah terbukti Briwis tuh. Dan saat ini ada 33 KTH yang sudah mendapatkan hak kelola. Selain hak kelola yang mereka dapatkan, kita juga punya kewajiban kepada mereka. Jadi mereka ke 32 KTH ini, nanti tambahan lagi 2 ya, tahun ini mudah-mudahan keluar. Itu mereka selain mengelola hutan yang ada, hutan produksi yang ada, mereka juga wajib sebagai jagawana. Jadi ini saling tindih waktu penjagaan hutan ini siapa nih yang kita nih? Nah, KTH inilah jadi ada struktur antara Polhut dengan kelompok tani hutan ini sudah bekerja sama. Karena Polhut kita jumlahnya sedikit di sini, Pak. Sedikit sekali beli bisnis. Nah, maka dibantulah oleh KTH yang jumlah anggotanya 5.000 kakak. Jadi sekian kita punya jagawana di Kabupaten Jemberana. Mereka boleh memanfaatkannya, boleh menikmati hasil produksinya, tapi mereka berkewajiban menjaga. Jika ada kejadian di wilayah hutan mereka, hutan produksi yang mereka kelola, ada penebangan liar dan lain sebagainya, maka mereka yang bertanggung jawab lebih dulu dengan berkoordinasi dengan KPH Bali Barat untuk hutan yang dimiliki provinsi dan TNBB dengan hutan yang dikelola oleh TNBB. Jadi bukti realnya apa? Sekarang ada beberapa KTH di Kabupaten Jemberana yang sudah mendapatkan manfaat dan sudah merasakan manfaatnya. Sekarang contoh di Pulukan. Di Pulukan ini Astungkare, masyarakatnya penyanding hutan sudah menikmati hasilnya. Sudah lumayan, bukan lebih daripada lumayan. Bahkan mungkin satu-satunya di sini ya yang bisa memberikan penghasilan negara bukan pajak dari sektor hutan produksi di Kabupaten Jemberana. Jadi teman-teman KTH itu sudah menyetor pajak negara senilai 36 juta kepada negara. Ini mungkin bisa dilihat satu-satunya mungkin ini. Di Bali sendiri ya? Mungkin di Bali juga belum ada. Belum ada ya? Ya, maka di Jemberana ini adalah semua hasil kolaborasi bagaimana kita membentuk Sabo Wanakirti. Sehingga akan terlihat nanti bagaimana masyarakat hutan, penyanding hutan itu bisa memanfaatkannya. Artinya ini mengurangi dampak kerusakan hutan. Signifikan. Signifikannya apa? Data indeks kualitas tutupan lahan kita itu semakin meningkat setiap tahunnya. Indeks kualitas tutupan lahan itu ada dulu, kita flashback ke belakang tahun pada saat kejadian zaman dulu itu, ketika ada
penebangan dia lawenan, dulu itu luasan hutan kita terpangkas dengan signifikan. Tapi sekarang sudah hampir penuh semua tutupan lahannya dengan metode seperti ini. Kemudian masyarakatnya mendapatkan manfaatnya. Ya. Dan pemerintah Kabupaten Jemberana di sini sebagai pendorong stimulan. Nah, ada beberapa OPD di dalam yang terikat yang bersatu dalam Sambawanda Kerti ini dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti ada PMD. Artinya kondisi airnya tambah lebih baik. Astungkare saat ini indeks kualitas air kita di hulu ya. Semuanya dari hulu sampai ke hilir secara holistik, secara garis besar yang masuk jajaran terbaik di Bali. Bahkan di tahun 2023 kemarin indeks kualitas lingkungan hidup kita masuk ke ranah 11 besar tingkat nasional. Yaitu bukan rata-rata paling baik, saya tidak bisa bilang paling baik, baiklah. Cuman ini rentan, Wisnu, karena kenapa rentan? Semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup itu terkait dengan manusianya. Kalau seandainya manusianya itu bisa menjaga ini dengan baik, maka ini akan terjaga dengan baik. Harus dipantau secara nggak bisa dilepas gitu ya. Jangan dipantau aja, Wisnu. Tapi teman-teman, saudara-saudara kita semua, kita bagaimana kita bisa menjaga lingkungan hidup kita. Karena apa? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita yang akan datang. Kalau kita bisa menjaga dari sekarang, sudah punya pola, budaya untuk menjaga dengan baik, saya kira anak cucu kita akan menikmati hasil yang lebih baik. Demikian juga sebaliknya, jika dari sekarang kita mulai tidak aware, tidak peduli, yang kecil-kecil aja, sampah mungkin, atau mungkin dengan menanam atau menjaga lingkungan di sekitar rumah aja. Kalau bibit sendiri ada nggak penambahan atau bantuan bibit untuk di banyak. Historikalnya saya tarik 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang ini di tahun 2023 kita menanam lebih daripada 50.000 bibit. Itu ada dari kita sendiri, dari Pemda, ada dari provinsi, ada dari CSR, ada dari masyarakat juga. Kemudian 2023 juga kita menanam kurang lebih lagi 4.000 tanaman. Itu semua baik di hutan sampai dengan di mangrove, di mangrove juga. Dan terakhir Pertamina melalui PT Pertamina Continental, anak cabangnya Pertamina memberikan bantuan bibit 5.000 dan menanam di itu bibitnya apa aja jenisnya barangkali salah satunya? Maksud yang bisa diproduksi atau jati atau seperti apa? Jati tidak, kebanyakan yang berbuah. Kalau yang di hutan itu karena ini bisa dimanfaatkan. Ya. Ada duren, pala, apokat, dan lain sebagainya yang tapi bisa mengikat air ya? Iya, betul. Kalau yang di pesisir itu biasanya mangrove. Bibit mangrove. Nanti kita bicarakan, Pak, cukup menarik. Soal sampah kita bicarakan untuk pengelolaan yang lebih jauh lagi. Kita rehat dulu, Pak. Terima kasih ya. Kita kembali ke studio dan sebentar lagi kita akan sambung lagi perbincangan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Baik, Semeton Jemberana kembali di Talkshow Bupati Menyapa. Masih bersama saya Kang Gedian Swastika atau Wisnu Swastika menemani Semeton, dan acara ini direlay oleh Radio Suara Negara, Radio GSM, Radio Suara Bahana, dan Radio Dirgantara, dipancarluaskan secara langsung oleh Radio Ananta Praja Suara. Dan masih bersama narasumber saya pagi hari ini bersama Bapak Dewo Gedihari Chandra Wisnawa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Berbicara masalah persoalan lingkungan hidup, tadi kita berbincang di sesi yang pertama adalah tentang lingkungan, ya, salah satunya hutan dan kondisi air. Nah, sekarang kita beralih ke persoalan yang memang berkaitan dengan pernafasan kita, ya, salah satunya sampah yang seringkali juga menjadi persoalan bukan saja di Jemberana tapi di seluruh Indonesia. Sampah ini menjadi salah satu topik yang tidak habis untuk dibahas, ya, karena persoalan yang pelik, yang susah untuk ditangani, dan memang secara berkesinambungan harus dilakukan semacam barangkali metode-metode bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan sampah. Satu sisi TPS-TPS yang ada di Bali saja sendiri anggap sudah overload, ya, bahkan mengalami kebakaran beberapa tempat, kemudian kesulitan untuk bisa menampung sampahnya karena overload, ya.
bahkan ada rencana untuk mencari tempat yang baru dan sebagainya. Nah, di Jemberana sendiri upaya ini sudah dilakukan nampaknya. Kalau kita melihat dari berita-berita yang terbaru ini, nampaknya metode RDF ini namanya akan menjadi kenyataan untuk bisa mengatasi sampah. Kalau kita melihat beberapa kali saya kunjungan sana itu beberapa waktu lalu sampai tingginya 15 meter itu tumpukan sampahnya. Gimana Pak Dewa? Iya. Ini nampaknya sampah ini harus diselesaikan, apalagi menuju Jemberana Mas harus bisa diatasi ini. Ya benar sekali. Sampah adalah hal yang sangat sensitif, adalah hal yang sangat seksi, dan sampah itu tidak akan pernah selesai semasih ada kehidupan manusia. Semasih ada manusia, maka sampah itu pasti akan masih ada. Dan saat ini sampah memang benar kata Beli Wisnu menjadi permasalahan momok yang cukup menjadi pemikiran yang luar biasa di seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia, bahkan bukannya di Indonesia saja, bahkan di luar Indonesia pun sampah masih menjadi masalah yang luar biasa. Karena penanganan sampah itu tidak segampang, tidak semudah yang dipikirkan. Banyak teori, banyak praktek, banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan, tetapi yang komprehensif bisa menyelesaikan secara keseluruhan saat ini masih sedikit. Paling saat ini yang ada di dunia itu pengolahan sampah yang paling komprehensif itu adalah dengan pembakaran sampah atau insinerator istilahnya kita, yang langsung bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah atau tenaga uap. Dan di beberapa negara insinerator menjadi salah satu solusi bagaimana mereka bisa menangani sampah. Selain cara cepat itu ya? Ya, cara cepat. Selain terus kita bagaimana kita bisa mendidik, mengedukasi, mempromosikan bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Karena seperti tadi saya bilang, Beli Wisnu, sampah tidak akan selesai semasih ada manusia. Dan semasih manusia itu belum bisa mengolah sampah dengan baik, selama itu juga sampah tidak akan terselesaikan. Kenapa saya berkata demikian? Karena Beli Wisnu dan teman-teman perlu ketahui bersama bahwa laju pertumbuhan sampah kita dengan laju upaya pengolahannya tidak sebanding. Tidak sebanding. Lebih cepat hasil sampahnya dihasilkan dengan metode pengolahan yang ada sekarang. Contoh, buang langsung. Iya, contoh metode pengomposan. Pengomposan masalah sampah organik. Normal, pengomposan normal itu membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 bulan baru jadi kompos. Bayangkan 2-3 bulan itu pas sampah baru juga akan numpuk lagi. Nah, berapa kita membutuhkan areal, berapa kita membutuhkan alat. Tapi itu apakah itu salah? Tidak. Itu upaya harus kita lakukan juga. Itu akan membantu proses bagaimana kita bisa mengolah sampah dengan baik. Kemudian metode pemilahan sampah. Ya. Kita sudah bersosialisasi dan sebagainya. Banyak masyarakat yang mengikuti bagaimana memilah sampahnya, tetapi ada juga masyarakat yang belum menyadari hal tersebut. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pendengar sekalian juga bisa, mari kita bersama-sama bijak terhadap sampah yang kita hasilkan. Kalau kita tidak bijak, sampah itu akan menjadi masalah yang besar buat kehidupan manusia. Sampah itu, menurut saya, itu bermasalah mulai ketika kita membuang sampah itu di tempat sampah. Itulah mulai titik awal masalah sampah itu terjadi. Bukan dari rumah ke tong sampah. Tong sampah selesai, enggak. Justru dari tong sampah inilah masalah itu terjadi. Kenapa demikian? Setelah dibuang di tong sampah, alurnya itu akan dibawa ke, kami punya namanya pengolahan TPST, pemilahan sampah. Dipilah dulu, dan itu membutuhkan tenaga, dana, dan alat yang cukup besar, dana yang cukup besar, orang yang cukup banyak untuk memilah. Karena banyak masyarakat kita yang belum mulai memilah, dan itu biayanya besar sekali, Nah itu. Kemudian setelah itu residu ini mana? Ditumpuk di landfill yang ada di Kaliaka sekarang. Dan perlu saya jelaskan, TPA kita di Kaliaka itu luasnya 2 hektar. Tapi zona aktif itu adalah zona yang digunakan untuk menumpuk sampah. Itu hanya 70 area. Dan ini sudah digunakan dari tahun 90-an. Sudah 30 tahun ini untuk menumpuk sampah ini. Ini luar biasa, ini sampah-sampah kita semua di kota-kotanya ada di sana semua. Dan itulah Pak Bupati pada saat ini mencoba bagaimana kita membuat metode yang holistik
hulu sampai di hilir mengolah sampah itu supaya kita bisa memperlakukan sampah dengan baik. Di hulu kemarin kita sudah mencanangkan program stop dan jembrana kedas. Jembrana kedas. Jembrana kedas dan stop. Kemudian itu berjalan sampai saat ini, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita bekerjasama dengan beberapa pihak untuk bersosialisasi dan untuk mencoba untuk merubah perilaku masyarakat. Termasuk kita juga sudah menyusun pedoman namanya sekolah kedas. Sekolah kedas itu bagaimana kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita dari awal, dari TK, SD sampai SMP, anak kewenangan kita sampai SMP untuk peduli terhadap sampah yang dihasilkan. Kemudian juga kita kerjasama dengan dinas kesehatan, kemudian dengan PKK, dengan PMD dan lain sebagainya. Untuk apa? Kita berupaya untuk mensosialisasikan supaya kita bisa merubah perilaku masyarakat. Memang merubah perilaku masyarakat tidak gampang, tidak cepat dan tidak butuh proses yang panjang. Dan kemudian di hilirnya, Beli Wisnu, saat ini Pak Bupati Jembrana melihat tumpukan sampah yang tadi Beli Wisnu bilang 15, bukan 15, lebih lagi, udah lebih. Itu bagaimana kita mau landfill mining istilahnya. Jadi kita mau mengolah sampah yang tertumpuk sebanyak 30 tahun itu dengan metode RDF. RDF ini ada singkatan dari Refuse Derived Fuel, atau bagaimana kita menggunakan bahan bakar turunan yang berasal dari sampah untuk bahan bakar beberapa pabrik. Itu campuran sampahnya plastik dan organik, anorganik, atau hanya organik saja atau anorganik? Ya, RDF ini ada yang full non organik plastik jadinya, karena RDF ini membutuhkan kadar kalori yang cukup tinggi. Kalori yang cukup tinggi ini biasanya berasal dari plastik. Plastik semakin tinggi kalor, semakin bagus RDF dihasilkan. Semakin bersih, semakin kering, kadar airnya semakin kecil, di bawah 10%, di bawah 20% itu kan semakin bagus. Ada juga bahan bakar alternatif yang organik, namanya bahan bakar jumputan padat. Bahan bakar jumputan padat itu kalau orang melihat itu seperti tanah subur, tapi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar organik. Itu hasil dari pemilahan sampah yang ada di landfill. Jadi sampah yang Bungudung ini, yang kita mining itu, yang kita kelola itu adalah sampah yang berumur di atas 8 tahun dulu. Karena sampah yang di atas 8 tahun itu biasanya sisanya tinggal plastik, tinggal organik, bahan bakar organik, besi, kain yang tidak mudah terurai oleh tanah. Nah, dari mesin yang kita punya kerjasama dengan PT Wisesa, itu mesin ini mampu memilah sampah yang sudah tertumpuk itu menjadi dua bagian. Satu yang akan digunakan untuk RDF dari sampah non organik, satu menjadi keluarannya adalah yang organik. Nah, seperti itu bisa mampu melakukan itu. Nah, yang non organik ini dijadikan RDF, kemudian dioptekerkan atau yang mengambil dibawa ke semen Indonesia, semen Bangun Bersama. Jadi diambil oleh pabrik semen yang ada di Tuban. Jadi ini yang kemarin diluncurkan. Ya, kita luncurkan ke Tuban di salah satu pabrik semen, fasilitas yang dimiliki oleh PT SBI, Solusi Bangun Indonesia. Mereka punya pabrik semen, salah satunya fasilitasnya ada di Tuban, kita kirim ke sana. Jadi optekernya adalah SBI. Nah, yang bahan bakar jumputan padat ini sedang kita upayakan. Itu bisa dipakai tanah subur atau bisa digunakan oleh PLN mungkin nantinya. Karena PLN juga bisa, peralatan mereka memadai untuk menerima BBJP ini sebagai bahan bakar alternatif mereka untuk comparing dengan bahan bakar batu bara yang mereka gunakan untuk menjalankan PLTU mereka. Itu kapasitas produksinya gimana nih? RDF-nya? RDF. Ini cerita yang bagus. Katanya ini bisa menyelesaikan sampah ini dalam kurun waktu berapa tahun dan sebagainya? Iya, secara teknikal kita berharap di 3-4 tahun yang akan datang paling tidak 80% sampah yang posisinya sekarang ini bisa kita tangani. Mudah-mudahan itu terwujud. Jadi kalau kapasitas mesin Wisesa ini sebenarnya kapasitasnya cukup besar, cuman ikutannya yang belum memadai. Ikutan jadi, dalam artian apa sih? Ada alat penunjang yang belum memadai. Jadi setelah dipilah oleh mesinnya RDF, mesinnya Wisesa ini harus dicacah dulu. Setelah dicacah menjadi ukurannya sesuai dengan yang disyaratkan, baru kemudian di pressing. Nah, mesin pencacah kita
belum memadai. Jadi kapasitas produksinya mesinnya besar, tapi kemudian ketika kecil. ini masih kecil Ya. dan proses pengepresannya masih kecil juga, sehingga jadinya prosesnya masih agak belum memenuhi target yang kita tentukan. Memang saat ini kita masih uji coba, terus uji coba sampai menemukan pola metode mesin yang sesuai, sehingga nanti kedepannya mudah-mudahan tahun depan lah mudah-mudahan kita semua berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Jadi sekarang ini uji coba. Kemarin yang kita kirim nih ke Lewis itu adalah hasil uji coba kita. Dan setelah mendapatkan asistensi dari SBI, itu menurut mereka itu hasilnya bagus. Jadi kadar airnya sudah bagus. Kemudian RDF-nya, RDF itu istilah lain dari RDF itu adalah keripik sampah. Keripik sampahnya juga udah bagus. Artinya udah pede nih Pak ya. Nah, ceritanya sudah pede. Makanya SBI nerima Pak. Beli ya. Kalau SBI kalau tidak sesuai dengan persyaratan mereka tidak mau nerima. Jadi, makanya kita pede luncurkan karena sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ada penambahan untuk lagi mesinnya? Ini rencana gitu agar biar mempercepat gitu. Ya, salah satu upaya Pak Bupati sekarang berupaya untuk mendapatkan itu. Menambah mesin itu. Ada combiner, ada mesin pecacah, dan ada mesin pengompresan. Sehingga nanti produksi mesin yang dari Wisesa ini terimbangi dengan mesin yang baru. Sehingga kapasitas produksi yang kita harapkan itu tercapai. Kalau itu sudah tercapai, maka target 2-3 tahun 80% sampah bisa kita kelola, Astungkare bisa kita capai. Artinya gitu. kalau saya ke sana nggak bunuh. Astungkare mudah-mudahan mohon doanya. Dengan catatan. Nah, catatannya adalah ayo kita sama-sama juga dari hulunya, dari rumah tangga, dari pusat-pusat sampah, itu mulai juga dari sekarang bagaimana kita bisa memilah sampah. Sederhana aja dulu, pilah sampah yang bervaluable, sampah yang bernilai. Biasanya sampah bernilai itu bentuknya plastik, plastik, kardus yang bisa dijual ini. Itu jadi pilah dulu. Jadi sudah sangat membantu kami, sudah mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Itu memilah itu ya sederhana aja dulu. Ini kan kita punya TPS 3R. Nah, itu berapa nih jumlahnya saat ini sudah? TPS 3R itu kita punya 12 Pak. 12 TPS Artinya 3R. belum secara menyeluruh ya? Belum. Dan tahun depan kita mudah-mudahan bisa tambah lagi satu TPST bertahap. Tapi kita punya satu TPST. Nah, TPST letaknya di TPA, berdampingan dengan satu lokasi dengan TPA. Jadi semua hulunya ada di TPS 3, ada rumah tangga dan sumber-sumber penghasil sampah, kemudian dibawa ke TPST. Di TPST itu dipilah manual oleh tenaga kita, dipilah. Setelah itu residunya sisanya dibuang ke TPA. Hasil pemilahan ini yang di TPST mereka gunakan untuk biaya operasional mereka. Kemudian residunya yang biasa ketumpuk selama ini yang tidak diapa-apakan atau tidak bernilai, saat ini sedang diupayakan untuk menjadi ADF sehingga bisa mengurangi sampah yang tertumpuk di landfill kita saat ini. Ada beberapa metode yang dilakukan Pak untuk menyelesaikan sampah. Kalau ini seperti RDF ini apa satu-satunya di Bali yang sudah melakukan atau seperti apa nih Pak? Tidak, nih kalau RDF itu beberapa daerah sudah pernah melaksanakannya. Tapi yang sesuai dengan permintaan off-taker itu masih sedikit. Jadi metode RDF ini banyak daerah sudah menerapkan. Cuma yang bisa sesuai dengan spesifikasinya off-taker itu masih belum banyak. Di Bali sendiri yang sudah pernah melaksanakan RDF atau mungkin masih berlangsung sekarang ada Kelungkung, ada Denpasar, itu sudah melakukan upaya-upaya RDF, dan Jemberana juga. Tapi alat mereka dengan alat kami beda, prosesnya berbeda. Dan juga mungkin metodenya mereka sampah baru, kita sampah lama yang diproduksi. Sampah lama dulu kita buang, yang landfill dulu kita buang. Sampai ini selesai, sampah baru sudah mulai sedikit kering, itu kita habiskan juga. Jadi berputarnya sirkulasinya seperti itu. Ada rencana Pak untuk nambah lahan lagi untuk enggak ada ya? Belum ada, karena
Sudah mencukupi atau bisa teratasi dalam 3 tahun ini, Pak ya? Bukan mencukupi, Bli. Ya. Tapi memang sudah keluar aturan terbaru dari KLHK bahwa kalau tidak salah 2030 tidak ada lagi TPA. Diharapkan di Indonesia sudah ada TPA Nah, lagi. ini cukup menarik. Kenapa, Iya. Pak? Karena memang TPA itu bukan alternatif terbaik untuk lingkungan. Kenapa demikian? TPA itu dampak lingkungannya cukup besar terhadap kualitas hidup manusia. Ya. Ada lindinya, ada baunya. Nah, kalau sudah tidak ada, terus masyarakat buang sampah kemana? Nah, didorongnya adalah bagaimana kita berubah budaya perilaku kita untuk bisa kita peduli terhadap sampah yang kita hasilkan. Selama ini memang ya kita masih enak. Kenapa saya bilang masih enak? Sampah masih diambil. Maka tadi saya bilang permasalahan sampah itu bukan selesai di tong sampah, tetapi permasalahan sampah itu baru mulai dari tong sampah itu. Itu. Jadi selama ini masyarakat banyak yang belum tahu. Artinya nanti masyarakat itu diajarkan untuk mengolah sampahnya sendiri begitu ya? Bukan mengelola. Ya. Jadi istilah sederhananya bijak terhadap sampah yang dihasilkan. Bijak itu apa? Dia tahu, oh saya menghasilkan sampah satu hari segini. Sampah yang saya hasilkan tipikalnya ini. Oh, yang ini bisa dipilah. Ini bisa saya manfaatkan, ini tidak bisa saya manfaatkan. Yang tidak bisa saya manfaatkan, saya minta bantuan pada KSM, TPS 3R atau Dinas Lingkungan Hidup untuk bantu mengelolanya di TPA. Nah, satu lagi Bli Wisnu, saya lupa cerita terkait dengan sampah. Bli Wisnu tahu nggak kira-kira posisi sampah kita saat ini? Berapa hasil produksinya per hari? Nah, itu udah berapa volumenya ini? Ini kan masing-masing kecamatan ini ya? Bukan kecamatan, kita mulai dari individu deh. Oh iya. Mulai dari individu. Penelitian kami Pak, Bli Wisnu, di tahun 2020-an, 2020-an ya, 2020-an itu kita meneliti satu orang penduduk Jemberana itu masih menghasilkan sampah di antara 0,4 sampai dengan 0,5 kg per hari. Rata-rata average dari yang paling baru lahir sampai dengan yang sudah usia tua. Sekarang meningkat. Sekarang rata-rata 0,6 sampai 0,7 per orang menghasilkan sampah. Artinya apa? Arti bagusnya apa? Arti bagusnya sebenarnya secara tidak langsung kemampuan individu di negara sudah membaik, karena dia bisa menghasilkan sampah lebih banyak. Kenapa dia bisa menghasilkan sampah lebih banyak? Dia bisa membeli, mengolah, atau melakukan yang lebih banyak daripada yang dulu, sehingga sampah yang dihasilkan lebih banyak. Itu bagusnya. Jadi ada korelasi signifikan terhadap tingkat perekonomian. Secara average rata-rata ya. Kalau secara rigid pasti ada masyarakat miskin, pasti ada menengah, ada yang masyarakat sangat kaya ada. Tapi average dengan peningkatan hasil sampah dari 0,5 sampai 0,7 berarti secara teoritis berarti ada peningkatan. Cukup menarik Pak Dewa. Kita rehat dulu, kembali ke studio masing-masing dan Semeton Jemberana masih menyimak Bupati Menyapa bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana. Baik, Semeton Jemberana, Semeton masih menyimak Bupati Menyapa di program acara kita pagi hari ini dengan topik menuju Jemberana Emas 2026. Masih bersama saya, Ngakak Gediano Swastika, dan narasumber saya pagi hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dewa Gede Ari Chandra Wisnawa. Tadi kita berbincang-bincang mengenai sampah ya. Nah, ini ada prestasi nggak Pak? Ini soal pengelolaan sampah terutama bagi lingkungan di Jemberana sendiri. Iya, terima kasih. Ada beberapa apresiasi Bli, tapi belum prestasi tapi apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Jemberana. Salah satunya adalah Jemberana Kedas. Jemberana Kedas ini mendapatkan apresiasi Top 99 Innovation Award 2023. Nah, apa itu? Jadi Kemenpan RB itu menilai inovasi seluruh pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan kementerian. Itu kandidatnya lebih daripada 1000 dan kita masuk 99 yang terbaik dari Jemberana Kedas.
Jembatan Kadas ini adalah upaya kita bagaimana kita membuat sebuah metode pengelolaan sampah dari hulu. Mulai dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat, proses di TPST dan lain sebagainya. Kemudian selain Jembatan Kadas, kita juga kemarin untuk pengelolaan lingkungan hidup kita, pengelolaan lingkungan hidup kita mendapatkan apresiasi juga dari pemerintah pusat. Kita masuk 11 besar terbaik yang ada di Indonesia. Tapi itu belum apa-apa, Bli. Kita belum sempurna sekali, kita belum tidak ada sempurna, belum bisa semua sempurna. Jadi ada upaya yang dilakukan untuk Jembrana sendiri ya. Nah, ini tentu segala sesuatu yang dicapai ini adalah upaya ya untuk menjadikan Jembrana ini menjadi lebih bersih, lebih baik dan sebagainya. Upaya-upaya yang harus dilakukan gitu. Paling tidak sudah ada rencana, kemudian upaya dan actionnya yang dilakukan gitu ya. Nah, tadi kita berbicara soal hutan, kemudian sampah gitu ya. Ini berkaitan dengan lingkungan sendiri. Kita ke selatan gitu. Pesisir ini menarik karena lingkungan juga terkaitan dengan bagaimana dari hulu hingga hilir ya. Hilir sendiri kita berbicara tentang mangrove yang kita miliki ya. Jadi bukan saja di Denpasar saja yang punya mangrove, di Jembrana punya ya. Cukup menarik juga. Nah, green mangrove ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi benar sekali, B. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat semua, kita sebenarnya punya kawasan mangrove yang cukup luas. Data BPS kita tahun 2015 menyatakan bahwa luas hutan mangrove kita di Kabupaten Jembrana seluruhnya ya, hampir 900 hektar. Wah, lumayan ya, luar biasa. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, itu cukup luas, baik itu yang alami, yang maupun yang non alami, baik itu yang terkelola maupun yang secara alami, tidak ada intervensinya. Nah, kebetulan saat ini kita punya dua paling tidak KTH yang mengelola hutan mangrove kita yang cukup aktif, yaitu KTH di Budeng, Wanemertes, dan KTH di Tuat. Lindu Segara namanya, di Melayu. Bahkan ini di Budeng sendiri, Bli, kita mempunyai satu varietas mangrove penghasil tinta termahal di dunia. Waduh. Namanya Austria Decandra. Itu ada di sini. Itu dipanen itu, Pak. Itu dipanen itu. Dan sekarang bukan itu aja yang dipanen. Bahkan sudah ada pengembangan dari hasil hutan mangrove, Bli. Jadi teman-teman di KTH di Wanemertes di Budeng sudah mengembangkan teh mangrove, sudah mengembangkan keripik mangrove. Ini inovasi baru. Wah, ini luar biasa. Ini bahkan sudah mendapat perhatian beberapa pihak ini. Jadi dulu itu mangrove di Budeng, Perancak dan lain sebagainya tidak ada mengelola. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada seseorang membentuk kelompok secara mandiri menanam. Jadilah mangrove kita seperti sekarang, cukup bagus. Bahkan vegetasinya bertambah, kemudian ekosistemnya juga bertambah. Jadi banyak hal-hal baru yang didapat, termasuk juga berkorelasi terhadap perekonomian kelompok itu sendiri. Salah satunya mereka mengembangkan destinasi wisata mangrove yang ada di Budeng dan di Perancak. Ada penambahan nggak untuk mangrove ke depan, Pak? Karena ini memang berkaitan dengan keadaan lingkungan nanti ya, abrasi dan sebagainya. Jembrana kan rawan juga ini. Ada. Pesisir ujung. Ada. Hanya ada kelihatan seperti di Budeng, Perancak, kemudian di Melayu. Ada. Jadi teman-teman di Budeng saat ini terus melakukan penanaman, jadi untuk memperluas area mangrove kita, karena selain untuk perekonomian, fungsi utama mangrove kita juga untuk mencegah terjadinya air yang abrasi juga dan sebagainya. Tambah juga tadi sektor ekonomi. Sektor ekonomi cukup menarik nih, karena itu biota laut juga sangat mendukung ya, kepiting, udang dan sebagainya. Bahkan kepiting kita yang dihasilkan oleh KTH kita itu menjadi salah satu kepiting yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Karena ada karakteristik rasa yang berbeda dengan di tempat lain. Kalau kepiting kita rasanya agak manis-manis gimana gitu. Dan itu
kuota pasarnya belum bisa dipenuhi. Ya. Saya akan mencari keripik anunya nanti ini mangrove-nya. Boleh di gudang ada. Cukup menarik. Murah gitu. kok harganya, murah. Sedikit aja nih karena waktunya terbatas nih, menyinggung soal AMDAL gitu. Ini ya. kan bersinergi juga soal lingkungan, ketika usaha ataupun juga apapun yang berkaitan dengan lingkungan kan selalu rekomendasinya harus lingkungan hidup. Iya benar. Jadi benar kata Beli Wisnu, setiap kegiatan, usaha dan lain sebagainya wajib upayanya untuk membuat dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada beberapa jenis, Beli. Secara normal ada namanya SPPL. SPPL itu adalah dokumen lingkungan yang paling sederhana. Itu isinya adalah upaya-upaya bagaimana dia bisa mengelola lingkungan dari tempat usahanya dia, minimal sampah. Bagaimana dia mengelola sampah. Kemudian naik dari SPPL ada namanya UKLUPL. UKLUPL itu jenis usaha yang lebih tinggi daripada SPPL. SPPL itu kayaknya UMKM. SPPL itu UMKM, warung-warung itu biasa. Kemudian UKLUPL itu lebih tinggi lagi, mulai ke industri dan lain sebagainya. Dan yang paling tinggi itu ada namanya AMDAL. Ini panjang ceritanya Pak. Panjang kita ngobrolnya, tapi karena saya sudah diingatkan batasannya. Jadi kita sampai di sini. Terima kasih Pak Kadis Lingkungan Hidup sudah hadir dan berbincang-bincang cukup hangat perbincangan kita soal lingkungan. Dan terima kasih Semeton Jemberana sudah menyimak acara ini, dan terima kasih sudah mendengarkan dan dirilai oleh semua radio di Jemberana, Radio Suara Negara, Radio GSM, Radio Suara Bana, dan Radio Dirgantara dipancarluaskan dari Radio Ananta Praja Suara dan disimak di Jimbarwana TV. Saya Wisnu Swastika, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di program acara lainnya. Om Santi Santi Santi.